Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa dari Universitas Nasional dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika jurusan Sistem Informasi dengan NPM 1970065160059. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sistem operasi, yaitu materi kelima, sistem operasi dan sistem komputer bagian 2. Perangkat dan masukan. Macam-macam perangkat dan masukan. Perangkat, masukan, dan keluaran terdiri dari dua bagian. Satu, komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri. Yang kedua, komponen elektronik, pengendali perangkat berupa chip controller. Pengendali perangkat atau device adapter terdapat dua macam alat pengendali, yaitu perangkat adalah perangkat nyata yang dikendalikan chip controller di board system atau card. Controller dihubungkan dengan proses dan komponen-komponen lain lewat bus. Controller berbeda-beda, tetapi biasanya mempunyai register-register untuk mengendalikannya. Selanjutnya ada struktur I/O atau input-output. I/O interrupt, yaitu I/O kecepatan rendah. Sedangkan yang kedua, struktur DMA, yaitu I/O kecepatan tinggi. DMA dibagi menjadi third party DMA dan first party DMA. Interkoneksi antar komponen. Disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Bus terdiri dari tiga macam, yaitu satu, bus alamat atau address bus, untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus data, data bus, untuk membaca dan mengirim data dari atau ke memori atau port bus dari data berisi 8, 16, dan 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus kendali kontrol, bus sinyal, bus kendali antara lain memory read, memory write, input-output read, input-output write. Mekanisme pembacaan. Untuk membaca data suatu alokasi memori, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memori reaksi pada bus kendali titik sinyal memori read, memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Interkoneksi antar komponen membentuk sejenis koneksitas yang populer antara lain ISA atau ISA, EISA, MCA, VESA, PCI, dan AGP. Tingkatan konsep komputer. Yang pertama ada tingkat konsep elektronika. Bentuk komputer terdiri atas sejumlah rangkaian komputer elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetik, dan optik. Kedua ada tingkat konsep rangkaian saklar. Sudah dapat terlihat rangkaian elektronika yang sesungguhnya, yang membentuk banyak saklar yang tersusun secara paralel dan membentuk sekelompok sakral atau berhubung dan terputus. Ketiga ada tingkat konsep transfer register. Berbagai kelompok saklar di dalam komputer membentuk sejumlah register atau logika, aritmatika, akumulator, indeks, address register, dan lain-lain. Lanjut ada tingkat konsep arsitektur. Sejumlah register tersusun dalam suatu arsitektur tertentu. Prosesor, memori, dan satuan komponen lainnya terhubung melalui jalur penghubung. Tingkat konsep diagram blok. Arsitektur komputer atau sistem komputer dapat dipetakan ke dalam sejumlah blok atau masukkan blok satuan, prosesor, pusat, memori, dan lain-lain. Kerja komputer pada tingkat konsep antara lain yang pertama yaitu ada tingkat konsep diagram blok. Berlangsung sebagai lalu lintas informasi di dalam dan di antara blok pada sistem komputer. Selanjutnya ada tingkat transfer register. Kerja komputer berlangsung melalui pemindahan rincian informasi di antara register. Selanjutnya ada tingkat konsep saklar. Kerja komputer berlangsung dan berbentuk terputus dan terhubungnya berbagai saklar elektronika di dalam sistem komputer. Kerja komputer pada fungsi komputer terdiri atas kegiatan masukan, catatan, pengelolaan, dan pengeluaran. Kerja komputer pada rekaman titik-titik. Sekelompok satuan data direkam ke dalam alat perekaman dalam bentuk berkas dan
titik direkam oleh ke dalam alat perekam yang membentuk berkas kata olah. Selanjutnya ada kerja komputer pada fungsi komputer, terdiri atas kegiatan masukan, catatan, pengelolaan, dan keluaran. Kerja komputer pada rekaman titik sekelompok satuan data direkam ke dalam alat perekaman dalam bentuk berkas data titik. Tata oleh direkam oleh ke dalam alat perekam dan membentuk berkas kata olah. Kerja komputer, eksekusi instruksi. Tahap pemrosesan instruksi yang pertama itu memproses membaca instruksi dari memori atau fetch. Yang kedua, pemproses mengeksekusi instruksi atau execute. Eksekusi program berisi pengulangan titik. Pemrosesan satu instruksi disebut satu siklus instruksi. Siklus eksekusi instruksi, siklus, dan siklus eksekusi instruksi. Selanjutnya yaitu ada mode eksekusi instruksi. Yang pertama yaitu ada mode pemakai atau user mode. Mode dengan kewenangan rendah, program pemakai atau aplikasi biasanya dieksekusi dalam mode ini. Mode sistem atau sistem mode. Mode dengan kewenangan tinggi, biasanya rutin sistem atau kendali atau kernel dieksekusi dengan mode ini. Perangkat lunak. Meskipun komponen non-fisik berupa komponen program beserta struktur datanya, program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan titik siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengambil instruksi, eksekusi instruksi. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer, atau memori komputer dalam hal ini ada hard disk bukan memori RAM. Pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk manajemen, memori, scheduling, task, and antar muka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel. Suatu sistem operasi suatu operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, melakukan sebuah perintah berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Sistem operasi komputer menjamin terhadap peralatan lainnya dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU, dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lainnya. Tujuan sistem operasi, yang pertama itu agar dapat merancang sendiri, yang kedua dapat memodifikasi sistem yang telah ada sehingga sesuai dengan kebutuhan, dapat memilih di antara berbagai alternatif sistem operasi. Yang keempat ada memaksimalkan penggunaan sistem operasi. Yang terakhir yaitu konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi. Sistem operasi sebagai research manager yaitu pengelola seluruh sumber daya dan terdapat pada sistem komputer, dan sebagai extended machine yaitu menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga mempermudah dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi merupakan program komputer yang berisi perintah-perintah atau komen yang bertugas menjembatani pengertian manusia dengan komputer sehingga komputer dapat bekerja sesuai keinginan. Definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengontrol hardware, program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan, manajemen sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lain-lain. Sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lain. Sebagai kernel, itu program untuk terus-menerus running secara selama komputer dihidupkan. Sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kejahatan komputer.
Yang terakhir yaitu ada brainware. Brainware adalah orang-orang yang mengoperasikan sebuah komputer karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan maka tidak akan ada yang digunakan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.